Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 1872050067 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi yaitu mengenai manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Nah, yang kita akan bahas yaitu yang pertama ada modal perusahaan. Pengertian modal ialah baik yang berupa barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat dalam sebuah kredit, menurut Profesor Becker. Nah, modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian, modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit, sedangkan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada di dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi terdapat di sebelah debit dalam neraca, menurut Profesor Pollack. Nah, selanjutnya modal. Nah, yang ada dalam debit itu ada modal konkret dan modal aktif, sedangkan yang ada di kredit disebut dengan modal abstrak dan modal pasif. Nah, sedangkan modal aktif terbagi dua, yaitu menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan modal pasif itu ada utang dan modal sendiri. Nah, modal aktif berdasarkan fungsinya working capital asset. Gross working capital asset sama dengan aset aktiva lancar, dan net working capital sama dengan aktiva lancar dikurang utang lancar, dan jumlah working capital lebih fleksibel, dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu pendek. Susunan modal kerja relatif variabel. Elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada fixed capital asset. Jumlah modal tetap tidak mudah untuk ditambah dan dikurangi. Yang modal tetap mengalami proses perputaran jangka waktu panjang. Susunan modal kerja tetap relatif permanen dalam jangka waktu tertentu karena elemen-elemen dari modal kerja tidak segera mengalami perubahan. Nah, untuk menentukan apakah suatu aktiva termasuk dalam working capital atau fixed capital asset harus dilihat dari fungsi aktiva tersebut pada perusahaan bersangkutan. Misalnya, truk bagi perusahaan transportasi adalah modal tetap, akan tetapi bagi dealer, truk tersebut adalah modal kerja. Selanjutnya, modal pasif berdasarkan fungsinya. Yang pertama berdasarkan modal sumbernya. Yang pertama itu modal sendiri, yaitu modal yang bersumber dari perusahaan itu sendiri, misalnya dari cadangan, laba, dan setoran pemilik. Dan yang kedua ada modal kreditur atau utang, yaitu modal yang bersumber dari pinjaman dan merupakan utang bagi perusahaan. Nah, yang ketiga ada perbandingan antara modal sendiri dan modal utang membentuk struktur finansial perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada masa pemakaian. Yang pertama ada modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Nah, yang ketiga ada syarat likuiditas jangka waktu penggunaannya. Yang pertama modal jangka pendek yang tertentu waktunya, kredit dari penjual, utang usaha itu kredit wesel. Nah, modal jangka pendek yang tidak tertentu waktunya, contoh kredit rekening koran. Modal jangka panjang yang tertentu waktunya, contoh obligasi. Modal jangka panjang yang tidak tertentu waktunya, contoh modal saham dan modal dalam perusahaan induk. Nah, syarat solvabilitas atau berhubungan dengan fungsinya dan jaminan yaitu ada modal sendiri. Yang kedua ada modal asing. Nah, yang kelima syarat rentabilitas berhubungan dengan penghasilan atau pendapatan. Modal dengan pendapatan tetap, modal obligasi, dan modal dengan pendapatan tidak tetap atau modal saham. Nah, selanjutnya ada definisi modal kerja menurut beberapa ahli. Weston dan Copeland dalam tahun 1997-239 menjelaskan modal kerja ialah analisis saling hubungan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Nah, sedangkan menurut Giffman menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Dalam buku manajemen keuangan Agus Sartono dijelaskan bahwa ada dua pengertian modal kerja, yaitu gross working capital adalah keseluruhan aktiva lancar dan net working capital adalah kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi modal kerja. Menurut Munawir 2010 terdapat faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja, yaitu yang pertama sifat atau jenis perusahaan, yang kedua ada waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual, yang ketiga syarat pembelian dan penjualan, yang keempat tingkat perputaran persediaan, yang kelima tingkat perputaran piutang,
Yang keenam, volume penjualan. Dan yang ketujuh ada faktor musim dan siklus. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, memenuhi laba atau rugi bisnis. Yang kedua, mengoptimalkan pengeluaran dalam sebuah tingkatan penjualan. Yang ketiga adalah memperoleh dana dari investor karena memiliki risiko keuangan yang positif. Yang selanjutnya ada dapat menghargai modal kerja sehingga pembayaran kebutuhan selalu dilakukan tepat waktu dan proteksi dari krisis modal kerja. Nah, selanjutnya ada jenis modal berdasarkan milik atau fungsinya. Yang pertama ada modal perseorangan, yaitu sejumlah modal yang dimiliki oleh seseorang untuk memberikan keuntungan bagi si pemilik serta mempermudah beragam kegiatan usaha, misalnya saham, deposito, gedung maupun kendaraan. Dan selanjutnya ada modal sosial. Pengertian modal sosial ialah modal yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan memberikan keuntungan bagi mereka untuk menjalankan kegiatan produksi, misalnya jalan raya, jembatan, pasar, dan pelabuhan. Nah, selanjutnya jenis modal berdasarkan sumber. Yang pertama ada modal internal. Modal internal adalah modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan, modal para pemegang saham, penjualan surat berharga, atau modal yang didapatkan dari laba perusahaan. Nah, contoh modal internal adalah kendaraan, inventaris, alat produksi, tabungan pribadi, gedung, saham, tanah, keuntungan perusahaan, dan sebagainya yang tidak menggunakan kekayaan pihak luar. Nah, seperti modal sendiri. Nah, selanjutnya ada modal sendiri. Yang pertama ada modal terutama tertarik dan berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Yang kedua, modal yang dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan. Ketiga, modal yang mempunyai atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Dan yang keempat, ada modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Dan yang kelima, ada modal yang menjadi jaminan dan haknya adalah sesudah modal asing di dalam likuiditas. Nah, selanjutnya ada modal eksternal. Modal eksternal adalah modal yang didapatkan selain dari kekayaan perusahaan. Modal tersebut bisa didapat dari investor atau kreditur seperti bank, koperasi, pinjaman, dan personal. Nah, contoh modal eksternal adalah pinjaman dari bank, koperasi gaji karyawan yang belum terbayar, biaya produksi yang belum dibayarkan ke supplier, investasi yang disetor oleh investor. Nah, contohnya seperti modal asing, yang itu modal yang terutama memperhatikan kepada kepentingan sendiri, yaitu kepentingan kreditur, modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Yang ketiga ada modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian, dan modal yang hanya sementara turut bekerjasama di dalam perusahaan. Modal yang dijamin, modal yang mempunyai hak didahulukan hak preferen sebelum modal sendiri di dalam likuiditas. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.